Halo YouTube, ketemu lagi dengan saya. Pada video kali ini saya ingin menjawab atau menanggapi pertanyaan dari kolom komentar yang bertanya apakah DCO itu harus 0,0. Kemudian adakah cara yang lebih simpel lagi? Karena cara yang saya bagikan pada video kemarin masih agak ribet katanya. Oke. Untuk DCO tidak harus 0,0 ya. Yang jelas tidak terlalu tinggi. Boleh 0,0 sekian-sekian, itu menurut saya sudah aman. Nah, kali ini saya akan praktekkan dengan cara yang menurut saya lebih simpel. Meskipun simpel ya, kita tetap harus menggunakan avometer nanti untuk mengecek nilai atau tegangan dari bias dan DCO. Oke, yang pertama untuk bias kita bisa menaikkan sedikit ya tegangan bias dengan cara hanya melepas resistor 100 ohm. Jadi resistor 100 ohm ini sebenarnya hanya untuk membatasi supaya biasnya ini tidak terlampau tinggi. Jika ini dilepas, maka batas itu bisa dilewati, bisa lebih tinggi dari yang sudah dipatenkan oleh pabrikan, seperti itu ya. Nah, ini cara pertama. Nanti harus dicek ya, karena setiap modul bisa memiliki efek atau hasil yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua untuk DCO tanpa trim pot bisa. Ini kita intip dulu mana ya nilai ini. Ini adalah resistor 1 kilo yang kemarin di seri dengan trim pot. Nah, caranya kita bisa ubah nilainya, bisa dengan memperbesar dari 1 kilo atau memperkecil dari nilainya yang 1 kilo. Karena setiap modul juga berbeda-beda. Kadang untuk mendapatkan 0,0 sekian nilainya harus lebih besar dari 1 kilo. Tapi kadang juga untuk mendapatkan 0,0 sekian-sekian nilainya harus lebih kecil dari 1 kilo. Saya sudah coba-coba dan akhirnya mendekati ya, meskipun tidak 0,00 tapi 0,0 sekian-sekian. Caranya saya paralel dengan resistor pada bagian belakangnya. Langsung saya paralel di sini. Saya sudah coba satu dengan nilai yang sama 1 kilo. Berarti kalau 1 kilo diparalel dengan 1 kilo nilainya menjadi 500 ohm. Sedangkan channel sebelahnya belum. Ini sekaligus untuk membuktikan nanti berapa sih perbedaan yang belum diparalel dengan yang sudah diparalel. Nah, oke. Yang berikutnya saya akan jelaskan perubahan dari yang saya jelaskan di video kemarin. Nah, di video kemarin saya pasang 2 kilo ya. Ternyata dengan 2 kilo resistornya panas, jadi ini saya ubah menjadi 3K3. Karena saya tidak memiliki nilai resistor 3K3, maka ini resistor 10K saya paralel 3, jadi nilainya sama menjadi 3K3 ya. Oke, cuma itu aja. Saya akan rakit dulu, nanti kita akan cek DCO dan biasnya. Baiklah, ini sudah saya rangkai. Avometer menunjukkan tegangan 2 volt. Kemudian probe hitam saya jepitkan di CT dan ini sudah menyala lampunya. Ini adalah bagian yang sudah saya paralel. Ini speakernya, speaker kutub speaker. Ini juga speaker. Nanti kita tes ya. Sekarang kita akan coba yang tidak diparalel, artinya masih asli ya, bawaan pabrik. Kita tempelkan huruf merah di sini, kemudian kita lihat nilainya 0,05. Sebenarnya ini juga masih termasuk aman karena sudah 0,0 ya, tapi lebih bagus lagi jika 5-nya ini lebih kecil atau 0. Nah, setelah diparalel dengan resistor 1K, kita cek berapakah nilai DCO nya, tegangan DCO nya sudah. Sekarang kita lihat lagi. Nah, ternyata 0,01 ya. Jadi dengan cara yang sesimpel ini sudah bisa menurunkan nilai DCO yang tadinya 0,053 menjadi 0,014. Oke, sekarang tegangan biasnya.
Bahkan ada yang 5, memang tidak begitu imbang ya. Nah, oke, karena DCO-nya belum 0,0. Tapi setidaknya ini sudah cukup. Jadi nanti kita buktikan apakah suaranya sudah jernih atau tidak serak. Setelah ini saya akan sambungkan ke speaker. Baiklah, sekarang kita cek sound sebentar aja, karena bagian transistor final belum saya tempelkan ke heatsink ya. Oke, kita nyalakan MP3-nya. Udah nyala, kita putar volumenya. Menurut saya ini sudah cukup jernih ya, dengan settingan yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi bagi teman-teman pemula yang merasa tutorial saya yang di video kemarin agak ribet, bisa gunakan cara ini karena ini sudah cukup jernih dan aman ya. Nah, mungkin itu dulu tutorial saya hari ini. Mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan teman-teman yang sama, yang mungkin diwakili oleh teman kita yang bertanya di kolom komentar. Terima kasih, sampai ketemu di video perakitan. Nanti akan saya rakit dan masuk ke dalam box. Sampai jumpa di video tersebut.